Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah, NPM 2075373, kelas MI 3B, program studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Jaringan Komunikasi Data, yang mana tugasnya ialah menganalisis dan merancang jaringan komputer dalam sebuah wilayah. Adapun tugas-tugasnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, membuat gambar denah rumah minimal menggunakan 3 rumah. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan perangkat. Yang ketiga, menjelaskan spesifikasi teknis perangkat. Yang keempat, menjelaskan dan merincikan rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam membangun jaringan tersebut. Kemudian yang kelima, menjelaskan tentang estimasi bandwidth. Yang keenam, tentang rencana pengalamatan IP. Kemudian yang ketujuh, tentang rencana pengkabelan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ialah perancangan topologi jaringan komputer menggunakan simulasi software Cisco Packet Tracer. Baiklah, berikut adalah penjelasannya. Saja saya jelaskan. Pertama saya akan menjelaskan terkait denah lokasi dan ruangan, yang mana ini bakal dibangun menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Adapun di sini, terdapat 3 gedung dan 1 wilayah, yang mana ini berada di dalam satu denah lokasi atau satu lingkungan. Terdapat yang pertama, terdapat gedung rumah saya yang terdiri dari beberapa ruangan, lalu terdapat wilayah taman, kemudian terdapat gedung rumah tetangga 1, dan yang terakhir terdapat gedung rumah tetangga 2. Berikut adalah gambar denah lokasi dan ruangan yang nantinya bakal disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Adapun untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah gedung rumah saya. Terdapat area ruang tamu dengan end-device atau device di dalamnya atau perangkat yang ada di dalamnya, yaitu router, 2 switch, 1 server, 1 access point, 1 printer, 3 PC, 3 laptop, dan 5 smartphone. Kemudian di kamar 1 terdapat 1 printer dan 4 PC. Di kamar 2 terdapat 3 PC dan 2 laptop. Di kamar 3 terdapat 2 PC dan 1 laptop. Di kamar 4 terdapat 1 printer dan 2 PC. Di ruang garasi terdapat 2 smartphone, dan di ruang keluarga terdapat 3 smartphone, 2 laptop, 1 printer, dan 7 PC. Selanjutnya, pada bagian gedung rumah tetangga, terdapat ruangan ruang tamu, yang mana terdapat perangkat di dalamnya 3 PC dan 3 smartphone. Pada ruangan kamar 1 terdapat 5 PC dan 2 laptop. Di kamar 2 terdapat 2 PC dan 1 smartphone. Lalu di ruang keluarga terdapat 1 router, 1 switch, 1 access point, 1 server, 1 printer, 5 PC, dan 3 smartphone. Lalu di dapur terdapat 1 PC dan 1 smartphone. Selanjutnya, di wilayah taman terdapat 2 ruangan, yaitu akses LAN dan akses LAN 2, yang mana pada bagian akses LAN ini atau ruangan akses LAN terdapat 1 switch, 1 server, 3 laptop, dan 1 router. Kemudian akses LAN yang kedua, ruangan akses LAN yang kedua maksud saya, terdapat 1 printer dan 2 laptop. Kemudian di tempat bermainnya, area bermain yang ada di taman, terdapat 1 access point dan 6 smartphone. Selanjutnya, di gedung yang terakhir ialah ada gedung rumah tetangga 2, yang mana pada bagian ruang tamu itu terdapat 1 router, 1 switch, dan 2 smartphone. Lalu di kamar 1 terdapat 1 printer dan 3 PC. Di kamar 2 terdapat 1 laptop dan 5 PC. Lalu di kamar 3 terdapat 3 PC dan 1 smartphone. Di ruang keluarga terdapat 1 switch, 1 access point, 1 server, 1 printer, 3 PC, 2 laptop, dan 2 smartphone. Lalu di dapur terdapat 1 smartphone dan 1 PC. Kemudian di ruang belakang terdapat 1 smartphone. Itulah perangkat-perangkat yang nantinya bakal saya simulasikan, saya terapkan di dalam masing-masing gedung dan wilayah dan di dalam denah lokasi yang sudah saya buat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil identifikasi, yaitu untuk jenis layanannya nantinya bakal ada internet wireless server DHCP,
dan user management. Kemudian untuk skalabilitasnya termasuk skalabilitas kecil karena setiap lokasi kurang dari 80 user dan jumlah workstation-nya kurang dari 40, wireless kurang dari 30, dan smartphone kurang dari 40. Untuk expandibilitasnya penambahan pengguna untuk 2-4 tahun ke depan. Lalu untuk lokasinya ini terdapat di dalam satu lingkungan atau satu wilayah dengan 3 rumah dan 1 taman. Untuk media transmisi saya menggunakan 2 media transmisi yaitu kabel dan nirkabel atau wireless. Untuk besar bandwidth-nya itu saya menggunakan jaringan internet dengan kecepatan kurang dari atau sama dengan 15 Mbps per network atau per gedung karena nantinya saya akan membuat satu network itu satu gedung. Nah, untuk ketersediaan perangkat kerasnya ini terdapat PC, laptop, smartphone, dan printer. Lalu untuk manajemen dan monitoring sistem serta keamanan itu belum ada. Untuk alokasi biaya cukup tersedia. Kemudian untuk RAB-nya, untuk anggaran dana dan berapa pengeluaran untuk membangun jaringan tersebut nanti saya jelaskan di sheet berikutnya. Kemudian untuk sumber daya manusianya itu terdapat operator TI 2 orang, kemudian untuk teknisi TI-nya 4 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang list kebutuhan pengguna, yang mana ini adalah daftar kebutuhan yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam merancang jaringan nantinya. Yang pertama, membutuhkan router sebanyak 4 unit, karena di masing-masing gedung atau di masing-masing ruangan, di masing-masing gedung atau wilayah nantinya terdapat satu router yang berbeda. Kemudian ada switch 6 unit, ada access point 4 unit, ada server ada 4 unit, kemudian PC 45 unit, laptop ada 18 unit, smartphone ada 31 unit, printer ada 8 unit, kabel UTP dibutuhkan sebanyak 3 box dengan catatan satu box kabel UTP panjangnya ialah 305 meter, dan yang terakhir membutuhkan konektor RJ45 sebagai penghubung, itu dibutuhkan 6 box dengan catatan satu box konektor RJ45 sebanyak 50 pieces. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi teknis. Berikut adalah spesifikasi dari perangkat-perangkat yang nantinya dibutuhkan untuk membangun jaringan yang sudah disimulasikan di bagian awal tadi, untuk di bagian denah lokasi. Ya, ini adalah spesifikasinya, yang mana di masing-masing perangkat dan spesifikasinya ini saya menggunakan perangkat dan spesifikasi serta merek-merek yang sama dan bersumber dari tempat yang sama. Jadi walaupun dia perangkatnya berada di rumah satu, rumah saya, atau rumah tetangga 2, atau di bagian taman, apabila dia perangkatnya sama, maka saya di sini menggunakan spesifikasi dan merek serta vendor yang sama. Jadi di sini saya tidak menjelaskan semua, saya hanya menjelaskan satu-satu saja supaya tidak terlalu lama juga videonya. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk spesifikasi, fungsi serta merek dan harga dari router. Di sini router berfungsi sebagai penghubung dari beberapa jaringan. Kemudian untuk spesifikasinya saya menggunakan RB450GX4 dengan RAM 1 GB. Kemudian gigabit Ethernet, fast Ethernet, router OS level 5 dengan 802,3 AF, dengan router tersebut memiliki 5 port LAN dengan merek atau vendor dari Mikrotik. Untuk harganya ialah Rp1.835.000 per unit, bersumber dari toko online yaitu Shopee. Selanjutnya, switch berfungsi sebagai penghubung sejumlah perangkat atau sebagai pembagi jaringan. Untuk spesifikasinya, switch yang saya gunakan memiliki 24 port dengan LAN network untuk kecepatan 10/100 Mbps dengan konektor RJ45, mendapatkan vendor atau merek yaitu Totolink. Untuk harganya Rp415.000 per unit, bersumber dari toko online Shopee. Kemudian selanjutnya server. Server ini berfungsi sebagai melayani permintaan dan serta juga bertanggung jawab dari komputer klien. Untuk spesifikasi yang saya gunakan di server ini menggunakan RAM 8 GB dengan SATA 3,5. Untuk portnya dia ada LAN port,
serial port. Kemudian untuk penyimpanannya 1 TB SSD, kemudian network fast Ethernet dan gigabit Ethernet. Untuk mereknya, di sini saya menggunakan merek server Dell. Untuk harganya ialah 10 juta rupiah per unit, bersumber dari toko online Shopee. Lalu perangkat yang berikutnya yang akan saya jelaskan ialah access point. Fungsinya sebagai pemancar jaringan internet nirkabel atau wireless. Untuk spesifikasinya ialah IEEE 802,11n. Untuk kecepatan Wi-Fi N300 ada 4 port Ethernet menggunakan wireless. Untuk powernya 9 volt melalui WPA 2 Third Enterprise. Untuk mereknya ini ada TP-Link dengan tipe 840. Untuk harga satuannya 175.000 per unit, bersumber dari toko online Shopee. Kemudian printer. Printer di sini berfungsi untuk mencetak serta melakukan scanner dokumen. Untuk spesifikasinya yaitu support print, support copy, support scan dengan cartridge inject all-in-one. Mereknya ialah Canon. Untuk harganya ialah 1.500.000 per unit, bersumber dari toko online Shopee. Lalu selanjutnya PC. PC di sini digunakan sebagai klien yang dapat meminta akses ke server dalam jaringan yang sama atau dalam network yang sama, kemudian juga nanti bisa saling komunikasi antar gedung. Intinya PC di sini berguna sebagai klien. Untuk spesifikasinya ialah menggunakan Core i5 dengan HDD atau hard disk sebesar 500 GB. Untuk motherboardnya Intel H55, 3A2GB, support USB dan support LAN card. Untuk mereknya ialah Asus dengan harga 4.500.000 per unit, bersumber dari toko online Shopee. Selanjutnya laptop. Laptop di sini fungsinya sama dengan PC yang sudah saya jelaskan sebelumnya sebagai klien. Di sini saya menggunakan spesifikasi Core i5 dengan RAM 4GB. Kemudian untuk penyimpanannya 250 GB SSD dengan monitor 14 in, port USB, port VGA dan port LAN. Untuk mereknya di sini ada Lenovo dengan harga 3.500.000 per unit, bersumber dari toko online Shopee. Lalu ada smartphone. Di sini fungsinya juga sama, namun smartphone di sini dihubungkan menggunakan media transmisi nirkabel atau wireless. Sebagai klien juga dengan spesifikasi 6,2 in, kamera 16 megapiksel, RAM 6/128 menggunakan Android 8,1 dual SIM dengan baterai 3.500 mAh. Untuk vendor atau mereknya ialah Oppo dengan harga 1.500.000 per unit, bersumber dari toko online Shopee. Ya mungkin itu terkait perangkat-perangkat yang dibutuhkan, karena perangkat-perangkat selanjutnya baik di ruangan ataupun di gedung yang berbeda itu saya menggunakan spesifikasi kemudian merek yang sama, sehingga harga dan sumbernya juga saya dapatkan dari tempat yang sama. Lalu di sini lanjut saja ke berikutnya, karena di sini kita seluruh wilayahnya langsung saya gabungkan jadi satu, itu membutuhkan kabel UTP dan konektor RJ45. Adapun kabel UTP ini ialah sebagai media penghubung antar perangkat kabel dengan spesifikasi Cat5e dengan panjang 305 meter, single kabel, LAN 24 AWG dengan merek terdapat dari Zimlink. Untuk harganya 450.000 per box. Lalu yang terakhir membutuhkan konektor RJ45 sebagai konektor kabel Ethernet atau kabel LAN-nya nanti. Ini spesifikasinya RJ45 Belden Cat5e sebanyak 50 pieces. Itu mereknya Belden dengan harga 100.000 per box. Nah, oleh karena itu dari total keseluruhan perangkat-perangkat yang dibutuhkan baik dari rumah saya, rumah tetangga 1, rumah tetangga 2, dan area taman serta wilayah keseluruhan ialah mengeluarkan budget harga sebesar 409 juta, maksud saya 409.980.000 rupiah.
Lalu untuk listnya, di sini tadi sudah saya jelaskan untuk biaya total pembelian alatnya sebesar 499 juta, maaf, 409.980.000 rupiah. Untuk biaya pemasangan atau instalasinya, untuk jumlah titiknya ini setelah dihitung-hitung dari denah lokasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sini dan hasil identifikasi serta spesifikasi teknisnya itu mengeluarkan 191 titik instalasi, yang mana biaya instalasi per titiknya ialah seharga 25.000. Jadi total biaya pemasangan instalasinya ialah Rp4.775.000. Jadi untuk total biaya pembangunan keseluruhan dari pembelian alat sampai ke biaya pemasangan ialah sebesar Rp414.755.000. Lalu untuk biaya perawatannya ini tidak harus 15%, ini tergantung kesepakatan nantinya dari penjual atau pemasang. Terus ini juga bisa hitungan per tahun atau per 2 tahun atau per bulan nantinya. Kalau di sini saya untuk biaya perawatannya 15% ini per 2 tahun sekali. Jadi perawatan yang dikeluarkan itu untuk setiap 2 tahun itu sebesar Rp62.213.250. Berikut untuk spesifikasi teknis serta pengeluaran biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk dokumen perencanaan pengalamatan, di sini sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang rencana pengalamatan IP, di sini saya menggunakan network yang berbeda-beda, namun saya tidak menggunakan subnetting sehingga seluruh broadcastnya mendapatkan 255. Langsung saja, yang pertama di gedung rumah saya itu terdapat device router FA0/0, fungsinya sebagai koneksi jaringan dengan IP 172.10.1.1 dengan network 172.10.1.0 dan netmasknya 255.255.255.0. Kemudian broadcast 172.10.1.255. Lalu untuk router FA1/0 yang berada di gedung rumah saya tetap fungsinya sama, IP address-nya ialah 172.40.1.2. Lalu networknya 172.40.1.0 dan netmask 255.255.255.0. Broadcast-nya 172.40.1.255. Selanjutnya di gedung taman atau di wilayah taman, ini device router FA1/0 fungsinya sama, IP address-nya ialah 172.10.1.2 dengan network 172.10.1.0, netmask 255.255.255.0 dan broadcast-nya 172.10.1.255. Lalu masih di gedung atau wilayah yang sama dengan router FA0/0, fungsinya sama, IP address-nya ialah 172.20.1.1, networknya ialah 172.20.1.0, netmask 255.255.255.0, broadcast-nya ialah 172.20.1.255. Selanjutnya di gedung tetangga 1, router FA1/0-nya menggunakan IP 172.20.1.2, networknya ialah 172.20.1.0, netmasknya ialah 255.255.255.0, lalu untuk broadcast-nya 172.10.1.255. Selanjutnya, router FA0/0 mendapatkan IP atau IP yang digunakan ialah 172.30.1.1, networknya 172.30.1.0, networknya 255, netmasknya maksud saya 255.255.255.0, lalu broadcastnya 172.30.1.255. Selanjutnya di gedung tetangga 2 terdapat router FA1/0 dengan IP address-nya 172.30.1.2 dengan network 172.30.1.0, netmasknya 255.255.255.0, broadcast-nya 172.30.1.255. Lalu untuk router FA0/0-nya IP address-nya 172.40.1.1 dengan network 172.40.1.0, untuk netmasknya 255.255.255.0, kemudian untuk broadcast-nya
172.40.1.255. Ya, selanjutnya untuk klien serta servernya di sini saya tidak menjelaskan semua karena di sini saya menggunakan IP DHCP. Jadi saya akan menjelaskan beberapa saja yang menggunakan IP statik. Yang pertama, di gedung rumah saya, di ruangan ruang tamu itu terdapat server yang berfungsi sebagai membagi IP DHCP. Sebelum itu di gedung rumah saya juga terdapat router FA2/0 yang mana di sini fungsinya sebagai jaringan koneksi atau koneksi jaringan dengan IP address-nya 192.168.8.1. Untuk networknya 192.168.8.0, netmasknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.8.1. Broadcast-nya 192.168.8.255. Lalu servernya tadi digunakan sebagai untuk membagi IP DHCP dengan IP address 192.168.8.2, networknya 192.168.8.0, untuk netmasknya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya 192.168.8.1, broadcast-nya 192.168.8.255. Lalu untuk semua klien, baik itu PC, laptop, dan smartphone yang ada di gedung rumah saya menggunakan IP DHCP dengan networknya 192.168.8.0, netmasknya 255.255.255.0, networknya ialah 192.168.8.1, menggunakan broadcast 192.168.8.255. Selanjutnya untuk wilayah taman, terdapat router FA2/0, ini digunakan sebagai koneksi jaringan dengan IP address-nya 192.168.5.1 dengan network 192.168.5.0, netmasknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya ialah 192.168.5.1, broadcast-nya adalah 192.168.5.255. Lalu untuk server yang berada di taman, ini fungsinya untuk membagi IP DHCP-nya. IP address-nya 192.168.5.2 dengan network 192.168.5.0, netmasknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.5.1, kemudian untuk broadcast-nya 192.168.5.255. Begitu juga dengan sebelumnya, untuk seluruh kliennya menggunakan IP DHCP dengan network 192.168.5.0, netmask 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.5.1, broadcast-nya 192.168.5.255. Ya, untuk di gedung tetangga 1, ini router dan servernya berada di ruang keluarga, yang mana router FA2/0-nya digunakan sebagai koneksi jaringan dengan IP address 192.168.6.1, untuk networknya 192.168.6.0. Kemudian untuk netmasknya 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya 192.168.6.1, untuk broadcast-nya 192.168.6.255. Untuk servernya digunakan sebagai pembagi IP DHCP client. Ini IP address-nya 192.168.6.2 dengan network 192.168.6.0, netmasknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.6.1 dengan broadcast 192.168.6.255. Begitu juga pada gedung tetangga 1 ini, dia menggunakan IP DHCP untuk seluruh klien. Lalu yang terakhir di gedung tetangga 2, ini router FA2/0-nya terdapat di ruang tamu, yang mana digunakan sebagai koneksi jaringan. Untuk IP address-nya ialah 192.168.7.1 dengan network 192.168.7.0, netmasknya 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.7.1, lalu untuk broadcast-nya 192.168.7.255. Lalu untuk servernya berada di ruang keluarga, itu digunakan sebagai pembagi IP DHCP ke klien. Lalu untuk IP address-nya 192.168.7.2, networknya 7.0, netmasknya kelas C atau 255.255.255.0.
gateway-nya 192.168.7.1. Untuk broadcast-nya 192.168.7.255. Nah, di sini kliennya sama menggunakan DHCP dengan password 7.0, netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 7.1 dan broadcast-nya 7.25. Jadi itulah untuk rencana pengalamatan IP yang saya buat. Sekali lagi saya ulangi, di sini saya tidak menggunakan subnetting, oleh karena itu maka broadcast-nya mendapatkan ujung 255 semua. Tapi nantinya mudah-mudahan yang saya harapkan untuk simulasi di paket lasernya, saya akan menggunakan routing statik sehingga seluruh gedung bisa saling berkomunikasi. Lalu ini ada estimasi bandwidth. Untuk estimasi bandwidth-nya ini saya akan membuat kurang atau sama dengan 15 Mbps per gedung. Jadi setelah dihitung, di sini saya memprioritaskan beberapa ruangan seperti pada network rumah saya. Itu saya memprioritaskan seperti server, kemudian klien-klien yang memang sifatnya dibutuhkan untuk penting gitu. Jadi seperti laptop ini saya butuh 512 kbps. Terus untuk smartphone yang pada ruang keluarga itu 512 kbps. Begitu juga dengan laptop dan PC yang ada di ruang keluarga. Namun untuk saya tidak memprioritaskan printer di sini, jadi saya hanya butuh 64 kbps saja. Nah, berikut adalah bandwidth pada gedung rumah saya. Lalu pada wilayah taman, saya memprioritaskan server yang pasti dan laptop yang berada di ruangan akses LAN maupun akses LAN 2. Serta di sini saya juga lebih memprioritaskan ke perangkat smartphone yang mendapatkan jaringan melalui akses point. Di sini saya membuat 840 kbps. Kemudian selanjutnya di gedung rumah tetangga 1, di sini sama, saya memprioritaskan yang pasti adalah server. Kemudian di sini saya memprioritaskan banyak perangkat seperti PC yang ada di ruang tamu, PC di kamar 1, laptop di kamar 1, PC di kamar 2, smartphone di kamar 2, lalu PC di ruang keluarga dan smartphone di ruang keluarga, serta PC dan smartphone yang berada di area dapur ini menggunakan 512 kbps. Lalu yang terakhir ialah di gedung rumah tetangga 2, itu di situ saya menaikkan bandwidth dari printer, tidak seperti di gedung rumah saya. Di sini saya menaikkan menjadi 100 kbps karena nantinya di rumah ini bakal sering melakukan pencetakan dokumen. Lalu seperti sebelumnya, server tetap saya prioritaskan yang utama. Kemudian di kamar 1 itu PC-nya saya prioritaskan, di kamar 2 laptop PC-nya saya prioritaskan semua. Di kamar 3 itu saya hanya memprioritaskan PC. Lalu di ruang keluarga saya memprioritaskan untuk kliennya ada PC, laptop. Di sini saya tidak memprioritaskan smartphone. Nah, jadi setelah saya hitung bandwidth yang dibutuhkan di masing-masing gedung itu sesuai dengan banyaknya perangkat. Oleh karena itu, dari total keseluruhan dari seluruh empat gedung ini seperti rumah saya, taman, rumah tetangga 1 dan rumah tetangga 2 itu membutuhkan total bandwidth keseluruhannya ialah 47.004 kbps. Maka untuk Mbps-nya menjadi 47 Mbps. Nah, inilah hitungan dari masing-masing gedung. Jadi di gedung rumah saya untuk total bandwidth yang dibutuhkan ialah atau yang diinginkan ialah 13 Mbps. Untuk di gedung taman ialah 8 Mbps. Untuk di gedung rumah tetangga 1 ialah 13 Mbps. Dan di gedung rumah tetangga 2 itu 11 Mbps.
Ya, selanjutnya untuk rencana pengkabelan. Di sini untuk rencana pengkabelan saya hanya menggunakan kabel cross dan kabel strike dengan jenis kabel UTP Cat 5e untuk konektornya RJ45. Nah, jadi untuk dari seperti router ke router itu menggunakan jenis konfigurasi kabelnya ialah cross, maka standar konfigurasinya ialah T568B. Begitu juga dari router taman ke router tangga 1, router tangga 1 ke router tangga 2, router tangga 2 dan router ke rumah saya itu kan saling berhubungan nantinya. Oleh karena itu karena perangkatnya sama, itu menggunakan konfigurasi kabel cross dengan konektor RJ45, jenis kabelnya UTP Cat 5e dengan standarnya T568B. Selanjutnya untuk klien-klien dari router ke switch itu menggunakan konektor RJ45 jenis kabel Cat 5e. Untuk jenis konfigurasi kabelnya ialah strike dengan standarnya T568A. Begitu juga dari switch ke perangkat-perangkat klien yang lainnya seperti ke access point, ke laptop, ke printer, lalu dari switch ke access point ke laptop. Namun untuk dari access point ke handphone di sini tidak saya masukkan karena di sini perencanaan pengkabelan untuk handphone kan atau smartphone itu menggunakan nirkabel atau wireless. Kemudian untuk di gedung rumah saya dari router ke switch sama seperti yang tadi menggunakan instalasi strike dengan standar T568A. Namun di sini di router rumah saya ini terdapat dua switch. Jadi untuk menghubungkan switch ke switch itu menggunakan konfigurasi kabel jenis cross, yang mana untuk standarnya ialah T568B. Untuk dari switch ke perangkat-perangkat klien yang lain seperti PC, laptop, dan printer itu menggunakan kabel strike semua dengan konektor RJ45, kabel UTP Cat 5e, standarnya T568A. Oh iya, saya sedikit menjelaskan, di sini laptop saya tidak ada yang menggunakan wireless, jadi di sini laptopnya terhubung menggunakan jaringan kabel semua. Nah, begitu juga untuk gedung rumah tetangga 1 dari router ke switch-nya menggunakan strike. Ya, untuk rumah tetangga 1 ini dia menggunakan instalasi kabelnya strike semua karena dari router ke switch, kemudian dari switch ke server, dari switch ke access point, kemudian dari switch ke printer, switch ke semua klien baik PC maupun laptop itu menggunakan kabel strike dengan standarisasi T568A. Selanjutnya rumah tetangga 2 di sini router ke switch menggunakan strike dengan kabel UTP Cat 5e, konektor RJ45 standarisasi T568A. Seperti sebelumnya, untuk switch ke switch itu menggunakan RJ45 kabel UTP Cat 5e, untuk konfigurasinya ialah cross, untuk standarisasinya T568B. Kemudian selanjutnya dari switch ke seluruh perangkat yang ada, baik klien seperti akses seperti printer, laptop, PC, lalu dari switch ke access point itu menggunakan RJ45, kabel UTP Cat 5e, untuk konfigurasinya menggunakan spike, dan standarisasinya ialah T568A. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang perencanaan perkabelan. Nah, ini untuk pengembangan jaringan. Upgrade perangkat jaringan ini seperti analisis di depan tadi, baik penambahan maupun upgrade itu dilakukan bisa kapan saja kalau untuk penambahan klien. Namun untuk upgrade setelah dilihat-lihat dari banyaknya perangkat itu membutuhkan upgrade sekitar 3-4 tahun atau 2-4 tahun sekali. Nah, ini perangkat yang bakalan di-upgrade ialah router, switch, server, dan access point. Yang mana untuk router dari spesifikasi seperti berikut: RB450GX4, RAM 1GB, Gigabit Ethernet, Coast Ethernet, router OS level 5, 823AF, LAN 5 port. Ini perangkat barunya bakal di-upgrade menjadi RB1100X4, RAM 2GB,
stock size-nya 128 MB, Ethernet 10/100, untuk portnya sebanyak 13, untuk serial portnya RS232 level 6. Nah, untuk switch-nya dari 24 port LAN network 10/100 Mbps menggunakan RJ45. Ini bakal kita upgrade menggunakan yang mereknya Cisco Nexus dengan versi 2232TM. Untuk spesifikasinya 32 port 10G+. Lalu untuk dia juga mempunyai 8 port SFP 10 GB. Lalu untuk server dari RAM 8 GB, 1 TB SSD, kemudian untuk portnya adalah LAN port dan serial port, bakal kita upgrade menjadi RAM 16 GB, 2 GHz, 600 GB SSD, dan air mode-nya FI, GBE, VGA 8 GB. Lalu yang terakhir yang bakal di-upgrade ialah access point dari IEE 802,11n untuk Wi-Fi speed-nya 63N300, 4 port Ethernet wireless. Ini bakal di-upgrade menjadi menggunakan merek Tenda, maksimal 5 km outdoor. Jadi access point ini bisa sangat jauh capaiannya menggunakan 800 mW wireless LAN sampai WAN. Nah, kemudian selanjutnya ialah RAB atau rancangan anggaran biaya, yang mana rancangan anggaran biaya ini yang dibutuhkan nantinya. Nah, untuk survei lokasi ini 1 orang 500.000, desain jaringannya 350.000, untuk pemasangan kabelnya 10 juta, kemudian setup jaringan kliennya 3 juta, untuk konfigurasi intermediary device-nya 500.000 per orang. Nah, konfigurasi akses point-nya juga 500.000 per orang, instalasi unit-nya 1.500.000. Kemudian untuk pelatihan ini dibutuhkan di setiap gedung atau tempat, yaitu 250.000. Ini bakal ada 10 orang. Nah, untuk materialnya ini seperti berikut. Ada ini Cat 5e, ini spesifikasinya, ini kabel, kemudian ada RJ45-nya, karena dia apabila bakal diganti gitu kan, atau bakal ditambahin. Ini ada switch, ada router, kemudian ada access point dan paket antivirus. Nah, untuk harganya adalah sebagai berikut. Jadi sehingga di total untuk rancangan anggaran biayanya mengeluarkan harga sebesar 35.830.000. Selanjutnya atau yang terakhir ialah penjelasan topologi menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum ke Cisco Packet Tracer mungkin saya jelaskan terlebih dahulu melalui Excel ini. Jadi di sini ini adalah gedung rumah saya, yang di sini adalah wilayah taman, kemudian ini adalah tetangga 1 dan di sini adalah tetangga 2, yang mana pada masing-masing wilayah atau gedung ini mendapatkan network, mendapatkan routernya masing-masing. Nah, kemudian dari router ke router ini, agar gedung satu ke gedung yang lain bisa saling berkomunikasi, nanti kita menggunakan yang namanya routing static. Nah, adapun pembagian networknya ialah dari router ini. Oke. Ya, ini untuk rumah saya, ini menggunakan network 8.0. Kemudian untuk tetangga 1 ini adalah 6.0, kemudian untuk taman 5.0, untuk tetangga 2 ini 7.0. Ya, untuk lebih mempermudah dan lebih jelas, makanya dari itu kita akan sambungkan ke Cisco Packet Tracer. Ya, ini adalah topologi jaringan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai dengan denah lokasi, kemudian sesuai dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan yang telah saya buat. Nah, di sini ada gedung rumah saya, yang mana ini networknya ialah 192.168.8.0/24. Kemudian di sini menggunakan 70 user. Jadi di gedung ini menggunakan 70 user. Di sini perangkat-perangkatnya ada laptop, ada komputer atau PC, ada printer, ada handphone, yang mana handphone ini menggunakan nirkabel, namun untuk laptop dan
komputernya ini serta printer menggunakan LAN. Nah, di sini juga ada satu server yang berguna untuk membagikan IP dengan IP-nya server tersebut ialah 192.168.8.2. Ya, mungkin ya ini adalah tampilan karena saya buat untuk seluruh kliennya menggunakan DHCP. Oleh karena itu ini adalah settingan DHCP saya yang mana start IP address-nya dimulai dari 8.3, kemudian maksimum number-nya ialah 70. Nah, kemudian lanjut ke wilayah taman. Ini saya menggunakan network 192.168.5.0/24. Adapun banyak usernya ialah 25 user. Di sini sama saya menggunakan server, yang mana server ini membuat klien-klien yang berada di sini menjadi DHCP. Berikut adalah tampilan dari settingan DHCP saya. Dimulai dari 5.3 sebanyak 25 user. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini mendapatkan IP dengan gateway 5.1, yang mana gateway ini ialah IP router yang dari router sini mengarah ke switch. Nah, dari sini mengarah ke switch sini. Nah, begitu juga pada gedung tetangga 1. Di sini sama menggunakan satu server, satu access point, satu switch. Lalu di sini ada handphone, smartphone, PC, dan laptop. Di sini sama menggunakan settingan DHCP, yang mana settingan DHCP itu dimulai dari 6.3 karena networknya 6.0. Untuk banyak usernya ialah 35 user. Sini jika kita lihat di smartphone ini IP-nya dapat, kemudian untuk gateway-nya ialah IP dari router. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah gedung yang terakhir ialah gedung tetangga 2, yang mana ada handphone, 2 switch, 1 access point, printer, PC, dan laptop seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini sama saja menggunakan server DHCP. Untuk settingannya ialah sebagai berikut. Dimulai dari 7.3 karena networknya 7.0, nanti IP gateway-nya 7.1. Nah, begitu juga jika kita lihat di sini di laptop, dia mendapatkan IP sesuai dengan networknya. Untuk gateway-nya 7.1. Nah, ini sudah saya konfigurasi semua. Sehingga kalau misalkan kita ping dari ruangan ini, dari klien-klien yang ada di ruangan ini, itu mudah-mudahan bisa seperti berikut. Misalkan saya bakal dari server ini saya bakal mengirimkan paket dari server ke smartphone yang ada di ruang keluarga seperti berikut. Ya, di sini kita lihat bahwasannya successful. Oleh karena itu berikut maka dari itu bisa dinyatakan sukses untuk konfigurasinya. Nah, untuk bisa jelas juga kita bisa melakukan uji ping. Nah, misalkan seperti ini dari server ping 192.168. Di sini IP-nya ialah, misalkan saya bakal nge-ping klien ke 1 ialah 8.3. Oke. Oke, ya mungkin ini ada sedikit kesalahan. Coba kita cek dahulu IP-nya. Oh, ini mendapatkan IP 8.11. Nah, coba kita ping 8.11. Ya, di sini terdapat keterangan reply from oke, kita ulang. Nah, reply from 192.168.8.11. Nah, oleh karena itu ini tanda bahwasannya berhasil.
Nah, misalkan kita sekarang uji ping juga dari laptop yang ada di kamar 3 ke laptop yang berada di ruang tamu. Kita cek dahulu IP-nya 8.22. Ya, kita ping dari sini. Ya, berhasil. Oleh karena itu, selesailah uji tes di gedung rumah saya. Kemudian kita selanjutnya tes juga ping atau pengiriman paket dari server ke laptop yang berada di akses LAN 2. Ya, di sini keterangannya ada successful. Sekarang coba kita ping. Ya, ini 513. Coba kita ping dari laptop yang berada di akses LAN, ruang akses LAN ini ke smartphone yang ada di area bermain. 513. Bentar. Ya, tapi oleh karena itu berhasil. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji tes kirim paket dari server ke smartphone yang berada di dapur. Ya, ini successful ya. Sekarang coba kita testing dari smartphone yang ada di dapur ini, kita uji 628. Kita ping dari PC yang ada di ruang keluarga. Ya, reply ya. Oleh karena itu berhasil. Selanjutnya coba kita tes yang ini di gedung tetangga 2. Kita kirim paket dari server ke smartphone yang ada di ruang tamu. Nah, ini ya teman-teman, berhasil. Coba sekarang kita uji ping 7.9. Coba kita ping dari server IP tersebut. Oke, reply ya, berhasil. Selanjutnya ialah tugas kita ialah menghubungkan keempat gedung tersebut agar bisa saling berkomunikasi dan saling bertukar data. Nah, oleh karena itu di sini saya menggunakan yang namanya routing static, sehingga dari gedung rumah saya, kemudian di area taman, gedung tetangga 1 dan gedung tetangga 2 ini saling berkomunikasi, bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk settingan routing statiknya ialah sebagai berikut. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi ini untuk networknya ini, misalkan kita mau menghubungkan dari gedung rumah saya ke area taman. Oleh karena itu kita kenalkan terlebih dahulu IP network yang berada di area taman ini. Area taman ini kan networknya tadi 192.168.5.0. Nah, untuk IP yang dilewatinya ini, nah ini IP yang berada di sini. IP pertama yang dilewati. Nah, begitu juga untuk yang ke arah gedung tetangga 2. Di sini kita kenali dulu router tersebut dengan network yang ada di gedung tetangga 2 ini. Lalu kita kenali juga jalan masuknya untuk IP pertama yang dilewatinya, ya ialah ini. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya dari router yang berada di area taman itu kita kenali juga ke gedung rumah saya. Oleh karena itu networknya ialah 192.168.8.0. Untuk IP yang dilewati router tersebut ialah IP pertamanya ialah ini, 172.168.1.1. Nah, begitu juga jika kita ingin memperkenali router tersebut ke gedung tangga 1, kita kenali dulu networknya kepada router tersebut, lalu kita beritahu jalan IP pertama yang dilewatinya lewat mana. Ini. Begitu juga dengan router dari router yang berada di gedung tetangga 1, kenali juga di area taman dan kenali juga di gedung tangga 2. Lalu selanjutnya di router yang berada di gedung tangga 2, kenali juga di router tetangga network yang berada di gedung tetangga 1 dan kenali juga network yang berada di gedung rumah saya. Nah, mungkin seperti itu. Sekarang coba kita tes uji ping. Namun kelemahannya, sebelum kita uji testing, untuk
routing statik ini agak sedikit lama karena di sini kan intinya itu di masing-masing gedung atau masing-masing wilayah ini menggunakan jaringan LAN. Namun pada masing-masing router ini jatuhnya sudah ke jaringan WAN seperti itu. Nah, sekarang kita coba saja mudah-mudahan bisa. Kita ping server saja. Kita ping server yang berada di wilayah taman dari gedung rumah saya. Ping 192.168.5.2. Ini adalah IP server pada wilayah taman. Sekarang kita ping. Ya, seperti yang saya sudah bilang tadi, ini agak sedikit lama dan bahkan dia kemungkinan request timeout terlebih dahulu. Nah, jika sudah 2 kali RTO, dia maka langsung reply gitu. Oleh karena itu terhubung. Kita tes sekali lagi, maka dia langsung reply. Nah, selanjutnya coba kita testing dari dari server yang berada di wilayah taman ke server yang berada di ruang gedung rumah saya. 8.2 ini adalah IP server pada rumah saya. Ya, dia reply. Coba sekarang kita ping kliennya 8.15 misalkan. Klien ke-15 atau ya. Ini seperti tadi gitu. Dia agak sedikit lama, bahkan mungkin dia RTO terlebih dahulu tuh. Nah, baru dia reply seperti itu. Nah, coba sekarang kita testing dari klien sini, dari klien yang berada di gedung rumah tetangga 1, kita ping IP server yang berada di taman. Kita dari handphone deh, yang menggunakan jaringan wireless. Nah, dia RTO terlebih dahulu, namun setelah itu bakal reply. Sekarang coba kita testing server yang berada di rumah tetangga 2. Ya, seperti ini, dia RTO terlebih dahulu. Ya, kemungkinan bakal RTO sekali lagi, kemudian ini sebentar. Oke. Ya, 7.2. Coba kita dari sini, dari server yang berada di ini, kita ping klien yang berada di rumah tetangga 1. Ya, sepertinya ini agak sedikit kesalahan. Coba saya lihat terlebih dahulu. Oke, betul 0.0. Ya, sepertinya sudah betul. Kita coba kita ping sekali lagi. Ya, berarti ya. Sepertinya tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini alhamdulillah sudah terrealisasikan semua dari
dari denah lokasi, dari hasil identifikasi, denah lokasi, list dasar kebutuhan, kemudian spesifikasi, lalu perencanaan pengkabelan, estimasi bandwidth, perencanaan pengkabelan, pengembangan jaringan, RAB, dan topologi. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.